pemasangan susuk. Kebetulan saya praktisi spiritual. Pemasangan susuk langsung kepada kulit. Terima kasih. Oke, yang pertama susuk Mas. Tapi mohon izin untuk Anda ketahui bahwa saya bukan expert untuk itu. Untuk menjawab mengenai hukum Islam itu seharusnya adalah Basul Masail Nahdlatul Ulama atau Majelis Tarjih Muhammadiyah atau MUI atau lembaga lain atau ulama yang memang mempelajari dan punya ekspertasi. Nah, saya kan bukan. Saya kan hanya berpendapat dan belum tentu benar pendapat saya. Jadi Anda jangan ngikut saya. Anda harus punya kedaulatan untuk menurut Anda masuk akal, enggak pas enggak menurut perasaan Anda. Sebenarnya kan akhirnya berpulang kepada akal Anda dan hati Anda sendiri, gitu kan? Makanya Al-Quran diawali setelah Al-Fatihah itu Alif Lam Mim, supaya kamu tidak terlalu ribut dengan pemaknaan, karena Alif Lam Mim sampai kapanpun Anda tidak bisa memaknai. Jadi kalau saya jawab, tolong jangan seperti Anda dengerin Quran atau dengerin apapun gitu ya. Ini pendapat saya, kalau masuk akal Anda pakai. Al-amalu binniyah wa likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratu ila Allah wa rasul wa hijratu ila Allah wa rasul wa man kana hijratu ila dunya fanala ma hajara ilaih. Jadi rumus di dalam Islam itu bahwa setiap amalan itu dinilai berdasarkan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai atau sepadan dengan niatnya. Kalau niat Anda itu untuk menuju Allah dan Rasulullah, maka semuanya akan sampai ke Allah dan Rasulullah, berarti halal, thayyib dan seterusnya. Tapi kalau tujuan Anda untuk dunia, maka Anda akan memperoleh dunia. Karena Allah Maha Penyayang juga sama Anda, tapi Anda tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulullah, artinya Anda tidak masuk ke keabadian. Saya tanya dulu sama Anda, kita ini hidup sementara apa abadi? Yang jelas. Hidup sementara apa abadi? Tadi waktu awal langsung sementara loh. Oke, kalau sementara kira-kira sampai kapan? Sampai mati. Oh, jadi kalau sudah mati selesai. Terus malaikat mungkar nakir kerjanya apa kalau Anda sudah selesai? Nanti sampai Raqib Atid, sampai Malik Ridwan kan masih ada kerjaan. Ini kan cuma ujian sementara. Anda ini orang surga, penduduk surga, disuruh outbound sebentar ke dunia. Terus Anda diperjanjikan oleh Allah setelah dari sulbi wat taraib itu, setelah Anda keluar dari tulang sumsum itu, maka Anda diperjanjikan oleh Allah, alastu bi rabbikum, akhirnya Anda mengakui dan mensyahadati bahwa Allah lah Rabbimu, Allah lah Tuhanmu. Kemudian begitu lahir kita dikasih hard reset, kalau cara komputer hard reset, jadi kembali nol Anda. Tidak ada template-nya, tidak ada custom-nya, tidak ada aplikasi-aplikasi macam-macamnya. Nah, begitu bayi Anda lupa pada janjimu itu, sehingga gunanya ibu, bapak, pendidikan sekolah, pendidikan di masjid, pendidikan masyarakat, negara, pemerintah, gunanya adalah menemani setiap anak yang lahir dari generasi yang paling muda itu untuk mengingat-ingat kembali, supaya dia nanti ingat bahwa dia dulu berjanji mentuhankan Allah, sehingga hanya dengan itu nanti Anda sampai kepada rumus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak bisa ila ghairihi, harus ilaihi rajiun, kembali ke Allah kembali. Jadi pendidikan itu gunanya bukan untuk, kalau Anda tahu pendidikan sekarang kan gunanya untuk ikut industri. Semua fakultas ditentukan karena Anda akan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang mengantarkan Anda kepada Allah kembali. Karena rumusnya adalah ilaihi rajiun. Oke, tapi tidak apa-apa, sekolahlah di universitas apapun, tidak masalah, asal Anda sendiri menggiring diri Anda untuk ilahi roji'un, itu tidak masalah. Gitu ya. Jadi saya tidak anti apa-apa. Semua yang sudah ada, ayo kita antisipasi, tapi tetap dengan prinsip bahwa kita akan kembali ke Tuhan. Tidak bisa ke tempat lain, karena kita akan hidup abadi 2 kali. Kholidina fiha 1 kali, abada 2 kali. Dan surganya ada 4. Tapi semuanya rata-rata berwarna hijau muda, hijau tua. Jadi Anda nanti di surga yang keberapa, nanti kita lihat kloternya ya. Nanti Anda bagian yang mana, Anda maunya bareng sama beliau apa tidak? Kalau bareng nanti saya usulkan. Nah, ya. Amin. Ya masuk surga lah, masa enggak lah. Ya paling mampir neraka di 300 tahun. Sebentar aja, tapi insya Allah semua akhirnya akan masuk surga. Karena kesalahan itu ada batasnya, maka hukumannya juga ada batasnya. Yang tidak ada batasnya adalah kasih sayang Allah.
maka surga adalah kasih sayang Allah. Kan gitu. Anda harus mengakui dan tidak apa-apa masuk neraka. Kalau bisa sih Anda jangan nekat-nekat juga. Mesti ada masuk nerakanya dikit-dikit lah ya. Ya dikit itu bisa 10 tahun, 100 tahun gitu ya. Tapi pokoknya masuk neraka. Kalau enggak Anda cemas sendiri loh. Anda masuk surga tanpa dihukum. Bisa enggak Anda hidup di sana? Nanti Anda bingung sendiri. Harus dihukum dulu. Wong Anda sekarang kalau salah, itu kan kalau enggak dihukum orang, Anda sendiri yang menghukum diri Anda dengan rasa tersiksa dalam hati Anda, betul enggak? Jadi neraka itu rahmat Allah, neraka itu kebutuhan kita bersama. Kalau Anda dan neraka kita tidak pernah tenang di surga, gitu ya. Nah sekali lagi Mas, kembali ke niat tadi. Lah niat Anda apa? Kan gitu kan. Nah saya tidak akan menanyakan, pokoknya Anda yang tahu apa yang Anda lakukan. Kalau masalah itu dimasukkan, makanan juga dimasukkan kok. Apa aja enggak ada masalah. Misalnya Anda kalau pakai kemenyan syirik enggak? Kemenyan kok disalahkan? Syirik itu letaknya tidak di kemenyan, tidak di keris, tidak di pohon angker, tidak dimanapun. Letaknya adalah pada kesalahan hatimu yang tidak menuhankan Allah atau yang menuhankan selain Allah. Maka Anda salah. Ya, jadi menyan apapun, keris tidak ada masalah. Ya, kecuali dia diletakkan pada tempat yang atau pada konteks yang tidak tepat. Misalnya Anda terlalu mengagumi keris sampai melebihi kekagumanmu kepada Allah, itu berarti kan menyaingi Allah. Makanya saya dulu bilang sama sejumlah ustadz yang dulu mulai terkenal, saya bilang ente, saya mohon jangan lebih terkenal dari Nabi Muhammad dong. Ente populer banget loh di televisi, ntar Nabi Muhammadnya kalah populer, masa nanti nggak enak loh kalau ketemu Nabi. Gitu. Nanti kalau Anda masuk surga, Anda ustadz populer di Indonesia, makanya saya nggak masuk TV itu Anda tahu, supaya nggak terlalu populer saya. Sebab nanti kalau kita populer banget masuk surga ketemu Nabi Muhammad, populer nih ya, gitu kan? Nah, aku lari aku. Udah, daripada aku diajak Nabi Muhammad, ya enggak usah lah aku. Aku biasa-biasa aja, makanya saya enggak mau jadi orang gede, aku temanmu sajalah, aku sahabatmu saja, kan gitu. Ya Mas ya. Jadi terserah, itu tidak ada masalah, itu niat Anda. Wong tatoan aja kalau saya dijawab, tatoan itu gimana hukumnya? Kan mirip Mas. Tato itu kan memasukkan sesuatu hal yang bisa merubah kulitmu. Nah, Doni ini tadi, jangan lupa, Doni tadi pakai pakaian panjang karena tato tok sini Mas. Saya belum memeriksa sampai ke dalam ya, tapi pokoknya dia tato itu. Doni mana Doni tadi? Ini, itu penuh tato itu. Nah, sekarang ada yang mengatakan tidak sah sholatnya. Gitu kan, seneng, sip nggak usah sholat, kan gitu, ada yang gitu. Nah, menurut Anda sah apa tidak? Oke, sah tidaknya kan tidak pada tatonya, pertama pada niatnya, Anda menyesalinya apa tidak, Anda mengubah hidup Anda apa tidak, menuju Allah apa tidak. Kalau sudah menuju Allah, biar cacat kayak apapun Allah akan terima, karena engkau sudah bertobat, kan begitu. Itu pertama. Yang kedua argumentasinya, misalnya susuk juga Mas. Alasannya kenapa tidak sah wudhu dengan tato itu karena airnya tidak menyentuh kulit tapi menyentuh tato kan gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda wudhu itu yang diwudhui fisikmu apa apamu? Yang dibersihkan itu rohanimu apa jasadmu? Buktinya sederhana. Kalau yang Anda kentut wudhu lagi, yang kentut tadi apanya? Pantatnya. Pantatnya dibersihin enggak? Enggak, yang dibersihin mukanya, betul enggak? Lu muka nggak ikut kentut kok dibersihin. Ntar suatu hari ngumpul demo di istana nanti kan. Gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi yang dibersihin dalam wudhu bukan badanmu, meskipun sarananya, prosedurnya adalah badanmu. Tapi inti yang dibersihkan adalah hatimu, akhlakmu, kepribadianmu kan begitu. Makanya ada urutan hidungmu dicuci, mulutmu dicuci, telingamu dicuci, meripatmu dicuci, semua jari-jari dicuci. Untuk menjadi simbol bahwa hati-hati kamu megang sesuatu harus pilih, hati-hati ngelihat sesuatu harus pilih, gitu ya. Hati-hati mencium sesuatu harus pilih yang disenangi Allah. Jadi jelas ya Mas ya. Jadi enggak masalah sepanjang niatmu adalah untuk menjalani dharma hidup yang Allah tetapkan. Enggak ada masalah. Oke. Itu sama dengan Anda jadi satpam di gereja, boleh enggak? Ya itu pasti ada pendapat yang berbeda-beda. Ya kalau, oke, sekarang jadi satpam di gereja haram. Ya, umpamanya ya. Terus Anda jadi warga negara Indonesia haram enggak? Kapan Rasulullah atau Muhammad pernah, atau Allah nyuruh bikin negara?
Kan nggak ada. Nabi Muhammad nggak pernah loh jadi pemerintah, nggak pernah jadi khalifah aja nggak pernah kok. Dia hanya memimpin masyarakat dengan kebijaksanaan dan wibawanya, tapi dia tidak pernah menjadi khalifah, perdana menteri, presiden, raja, tidak pernah. Rasulullah adalah abdan nabiyya, nabi yang rakyat jelata, dan itu pilihan beliau. Kalau kita ini abdan abdiyah, kita adalah abdi yang mengabdi. Karena kita mengabdi maka kita abdi, karena kita abdi maka kita mengabdi, kan gitu. Nah, makanya dalam bahasa Sunda abdi itu artinya saya, artinya saya ini abdi. Jadi saya bukan saya kalau saya tidak mengabdi, kan begitu. Itu filosofinya kira-kira seperti itu dulu gitu ya Mas ya. Jelas ya Mas ya, oke. Mudah-mudahan Anda mantap dan teruskan dan membersihkan niat Anda untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menolong orang lain.